kasih Bapak Dem sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga, meskipun kata Pak Dem tadi keterbatasan waktu dan tempat ya Pak. Saya bukan masalah itu Pak, duduk lamanya cantik. Tidur boros Pak. Sikat gigi yang benar dulu. Apa bentuknya? Nah di sini ada, ini sikat gigi tadi saya pinjam Bu ya. Ini sikat gigi hotel. Nah kalau bisa sikat gigi hotel keseringan kan seperti nylonnya agak keras. Itu kalau dipakai dengan cara menyikat gigi yang salah akan mudah berdarah. Jadi kalau saya tidak menyebutkan merek, saya memakai ada yang bulunya halus di ujung-ujungnya. Jadi sedikit lembut. Nah, jadi tidak merusak gusi dan gigi kita. Karena kalau misalnya sikat gigi kekencengan dengan bahan sampel yang sikat gigi yang salah, dia akan mudah membuat gigi itu terkelupas. Nah, sedangkan kita kan sikat gigi tiap hari, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali. Nah, itu kalau bertahun-tahun gigi bakal abrasi. Kayak misalkan ini aja batu, kita sikat pelan-pelan ya pasti akan aus, apalagi gigi ya. Nah, pakai ya sikat gigi yang betul-betul halus dan lembut. Nah, cara menyikat gigi, siapkan sikat gigi yang berfluorid. Nah, kalau misalkan saya di sini sih pemakaian tidak mengandung deterjen seperti pasta gigi yang dijualan, sebenarnya benar aja. Nah, kemudian setelah menyikat benar, saya buka satu ya. Nah, cara menyikat gigi, keseringan mungkin kita gini ya. Ngopi suami gak lama di sini cepet, ayo bapak selak ini. Nah, oke. Padahal yang benar ini Pak, saya waktunya Pak, Ibu mau sikatan mau maca gitu ya. Sikat gigi pelan atas bawah depan juga atas bawah, pelan sekali. Disayang gitu loh. Jadi dia akan sampai kita tua kita punya gigi ya. Nah, kemudian sikat bagian luar perlahan, kemudian bagian dalam dicongkel untuk yang supaya karang gigi nggak banyak, dicongkel dalamnya. Jangan sikat gigi di depan aja, gini cerut. Yang penting depannya enak disawang, dalamnya hancur semua ya. Jangan. Nah, kemudian bagian dalam ingat dicongkel. Nah, pelan-pelan yang bagian langit-langit. Dan yang terpenting di bagian lidah. Sering Bu di bagian lidah? Pernah? Jarang ya? Itu yang sering kebanyakan loh. Aku sikat gigi sampai 10 kali kok tanggal mampu. Nah, waduh, itu harus dicek lidahnya apakah sudah. Pelan-pelan kalau misalnya bagian lidah tidak perlu pakai odol. Ya, tidak perlu odol, pelan-pelan bagiannya dari ujungnya lidah yang hampir kita bisa muntah itu pelan-pelan ditarik ke depan. Jangan berulang-ulang sakit. Jadi satu arah gini dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Cukup 5-10 kali, habis itu kumur-kumur. Sering sekali kadang ada yang mengerok sekalian juga boleh. Cuman kalau mengerok, kalau bagi pasien yang mudah muntah, sebaiknya jangan. Nanti setiap itu mungkok, halah, betulnya tuh mah. Wah, ini. Waduh, ya. Oke, lanjut. Perbaiki dan lindungi kesehatan gigi dan mulut Anda. Pak Dem, terlindung ya Pak? Iya. Oke. Sikat gigi yang tadi saya bilang 2 hari aja cukup. Jadi pagi setelah makan pagi dan malam sebelum tidur, jangan beradus gosokan, masalah ya. Yang penting, jadi habis kita nih ngambil nih, saya habisin semua nih Bu ya. Saya sikatan ya. Jangan makan dulu, di luar kan banyak. Oh, bagel. Saya tidak ngomong bagel soalnya kan gak izin ya. Bagel, gigi 1 juta dan sebagainya. Nah, Ibu harus perhatikan dokter yang benar-benar berkompetensi dan ada track record sebelum dan sesuai itu diperhatikan ya, tidak harus dengan saya ya. Oke. Nah ini harus kelihatan juga, gak bisa saya ngecek ini siapa yang senyumnya ada gigi palsu ini ya. Bikin gigi palsu juga sama, perhatikan dokter yang benar-benar dia memperhatikan tentang promote kesehatan gigi dan mulut, karena dokter gigi sekarang tidak boleh berpromosi. Jadi makanya kita mengurang-urangin kalau misalkan mungkin sekedar edukasi bisa seperti yang saya lakukan ini, edukasi untuk menyarankan ibu bapak apabila ada keluhan gigi dan sakit
bisa ke puskesmas pertama, praktek pribadi ataukah rumah sakit. Ya, gigi palsu ini penting, dipilih yang tidak berbahan mudah mual, nanti tanyakan sama dokternya. Kemudian juga jangan ya seperti yang saya bilang yang tidak berizin, seperti langsung aduh untuk ucul sito mari kecelakaan pokoknya sesok enek manten kudu ayu angel iya pasang gigi keliling dan sebagainya, terus kemudian cespleng langsung ditancapin seperti bahkan yang mengandung mungkin sejenis alkalin atau ini alteco yang sekali panas itu sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena kalau misalkan gigi dia tidak dilakukan pembersihan, masih ada sisa akar, kemudian langsung ditutup, di situ dia akan mudah bengkak. Dan saya sering kali mendapat rujukan untuk membongkar gigi palsu yang dilem. Itu sering sekali kelihatan berhubung ada sisa makan masuk, ya sisa makan masuk terus puluhan tahun, aduh ada gede-gede lucu. Iya, pernah saya video tapi katanya Instagram diblokir, kenapa? Mengandung kejijikan gitu. Aduh. Padahal ya memang edukasi. Dan sering juga yang terakhir saya pernah posting di Instagram saya, itu pasien yang istilahnya nanahnya itu keluar seperti naga berwarna putih banyak sekali, sampai dari putih sampai merah. Dan itu pasien jedirnya luar biasa kayak orang di filler, jedir gini. Malah nggak cantik ya. Jadi memang betul-betul kalau misalnya terjadi kecelakaan, pertama yang harus dilakukan apa? Segera ke rumah sakit untuk pertolongan di bagian maksilofacial atau benturan di daerah wajah dulu sebelum gigi diperhatikan. Nanti dari rumah sakit biasa kita akan dirujuk, oh ini wajahnya aman, sudah dijahit semua, misalkan ada rahang yang bergeser, kemudian bisa dilakukan perawatan, difiksasi, nah kemudian giginya baru dirawat kalau misalnya terjadi pecah. Ya. Jangan langsung pengen cantik, langsung cespleng. Iki setelah pewu, saya ketemu, wes, ayo langsung. Jangan, ya. Kedepannya akan beresiko fatal, saya bilang. Nah, ini yang penting ya. Bapak Ibu pengen nggak gini sama pasangan? Ya. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita merawat gigi dengan baik, mungkin yang kita nggak sadari apa? Gigi tersebut akan memberikan feedback atau balik ke kita apa? Kita kesehatan juga bagus. Kenapa? Banyak pasien yang usia lanjut dengan gigi lengkap, badannya pasti lebih bagus daripada yang tidak punya gigi. Kalau orang nggak punya gigi yang habis semua, rata-rata makannya susah, aduh mau makannya susah. Bagaimana nutrisi bisa masuk? Gigi perlu pengunyahan apa? Supaya otot kita di sini cukup kencang, jadi gak perlu filler dan botox sebagai ya. Jadi memang penting sekali gigi itu kalau misalnya kita rawat dengan baik, pasti bakal kita usia kita, siapa yang pengen panjang umur? Ya, panjang umur banyak duit ya, menyenangkan sekali pasti ya. Jadi betul, peliharalah kesehatan gigi dan mulut Anda, jaminan hidup sehat sampai tua. Sikat gigi selama 2 menit, nah itu jangan alasannya aku sikat gigi jadi dokter ini kok suwi mari ono bapaknya langsung wes otak mana kantornya. Jangan ya, sikat gigi cuma 2 menit 2 kali sehari. Makanya saya sering banyak pasien duduk untuk kuku ini lubang padahal sikatnya 5-10 kali loh dok berdiri. Nah yang salah apa? Caranya. Kemudian juga mungkin ya ini ya sistem cepet-cepet gitu. Pokoknya intinya simpannya di sawah putih ya wes. Padahal kalau misalkan kita berharap gigi putih, kemudian menggigit gigi secara kenceng dengan odol sebanyak mungkin, odol cuma sebiji jagung, gigi sebiji jagung tapi tumpuk ya, supaya belok kiri sih salah. Sebiji jagung aja bagus sudah. Yang penting buat dem dengan maksimal ya. 2 menit saja cukup. Benar, dari samping pelan-pelan, jangan ini. Tidak boleh ya. Kalau misalkan panjenengan masih pagah gini ya, yang untung siapa? Dokter gigi. Karena kenapa? Mebel dengan bahan yang bagus juga cukup mahal. Mungkin range-nya 200 sampai 300 ya. Bikin gigi mungkin di antara yang dokter gigi ya, tarifnya 300 sampai kalau permanen
1 juta lebih. Jadi, nah ini saya cek dulu. Nah ini makanan yang mana? Ini sehat nggak Bu Adem? Nah ini Bu Adem? Sehat. Ini? Nah, Bu, kalau gitu saya minta bungkus saja buat karyawan saya. Nanti supaya saya gigitin balik ke saya. Ya, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Memang dari dulu ya, sayur dan buah ini bagus, cuma memang nggak warak ya. Saya juga merasakan. Ya, daging juga boleh. Daging kalau misalnya daging itu perlu untuk faktor mastikasi, tapi pastikan di gramnya nggak ada lubang, karena kan butuh massa yang kuat untuk pengunyahan. Jadi memang sering kalau misalnya kita ngunyah daging sini sakit, ya biarkan Bu. Itu semakin bikin ini nanti shape, ada otot kita ini semakin kencang. Tapi ya jangan ya, mungkin kalau misalkan nginang, ada yang masih nginang nggak Bu di sini? Ya, ada zat-zatnya yang bisa memicu sejenis yang penyakit berbahaya tadi, karena ada kandungan yang kurang oke. Jadi kalau misalnya masih punya orang tua yang nginang, Bu, wes Bu mandek, pakai air kumur, kemudian gosok gigi aja, ya. Next, sebenarnya habis sepertinya. Nah, ini saya dengan Putri Indonesia dulu di Jakarta. Nah, ini waktu saya kurus Pak Den. Ya. Ini OTW Pak, ini medali lari saya. Nah, makanya ini sekarang OTW kurus lagi, ya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Tapi yang saya penting di sini apa? Saya minta nanti masing-masing misalkan punya pertanyaan tentang diri sendiri, curhat nggak apa-apa, atau mungkin diri sendiri malu masalah pribadinya, ngomongnya tonggoku enek masalah gini, piye caranya, nggak apa-apa ya, boleh. Misalkan punya putu, terus kemudian punya anak mau masuk Polri atau TNI yang butuh gigi bagus, saya bisa nanti sebisa saya bantu jawab ya. Jadi waktu yang berharga gini, mumpung durung di klinik loh Pak Den. Wes konsul klinik, cuan bahaya nantinya Pak Den ya. Mumpung di sini Pak Adem sudah membayar saya mahal sekali ini, ya. Nanti silakan tanya sebanyak-banyaknya, jangan ragu. Kenapa? Yaitu siapa pingin tua banyak uang, kaya raya, terus gigi bagus. Oke, sekian, terima kasih waktunya Pak Adem dan lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Dr. Roni atas ulasannya, sangat menarik ya. Terus terang saya sendiri juga jadi sadar diri dok. Ternyata selama ini seperti yang dokter sampaikan, pola sikat giginya itu tidak begini dok. Jadi setengah umur hidup saya itu begini. Baru tuanya ada setelah gigi banyak keropos lah itu loh dok. Nah, ini sekaligus saya tanya mungkin setelah ini rekan-rekan ya. Kebetulan ini saya sendiri dok, ada bagian dari gigi saya itu awalnya utuh baik-baik saja, tapi pada saat saya mengkonsumsi jamu biji, ternyata ada satu yang nyangkut di gigi. Awalnya hanya nyangkut gitu, tapi kemudian saya biarkan sekian tahun menjadi lubang dok, dan sekarang tinggal tersisa akar giginya. Ini saya mau ngelepas atau gimana, takut karena kan memang gigi sangat dekat dengan syaraf ya dok. Saya takut itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mungkin mewakili suami saya sendiri dok, perokok sama perokok, dan kemudian pola makannya atau pola jaga giginya yang buruk sekali lah. Ini akhirnya apa? Sangat sering sekali ngeluh gigi. Sudah pernah dilepas di dokter gigi juga, tapi satu sudah bilang, satunya Pak ya Kak, kumat sakit. Nah, ini kira-kira apa faktor merokoknya, apa pola hidupnya yang kurang baik, atau bagaimana dok? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi berhubung Ibu Ayu sudah jujur ya, bahwa diri sendiri yang giginya mungkin pertama lubang kecil, kemasukan biji jambu ya Bu ya. Nah kemudian dibiarkan, kenapa di situ menjadi perlubangan tambah lanjut? Nah, pertama kalau misalkan itu namanya food impacted, jadi dia
yang menjadi tempat untuk terjadinya lubang kecil, kemasukan jambu biji punya biji, kemudian dia akan mudah untuk bakteri perlekatan. Memang desainnya pencipta, gigi itu diciptakan banyak sulcus atau celah-celahnya itu, yang memang kebanyakan orang yang dulu ya dipangur, yang memang pangur bertujuannya cukup oke, menghilangkan yang dibilang sulcus atau tempat cekungan di bagian itu, cuma kan kedepannya linu. Memang tujuannya banyak bagusnya, tapi mengikis bagian enamel sehingga gigi itu tinggal dentin saja. Nah kalau dentin itu terhadap rangsangan dingin, asam, terlalu manis tidak kuat. Nah kasusnya Bu Ayu betul. Jadi dibiarkan kecil-kecil dia penumpukan makanan, bakteri 2-3 hari pembersihan gak maksimal, berlindung di baliknya biji tersebut yang gak bisa pembersihan meskipun dikasih mouthwash dan juga apapun tidak bakal bisa. Karena bakteri ini dia sifatnya dua, anaerob dan aerob. Jadi tanpa udara pun dia bisa tumbuh. Jadi semisal nih kita dibur, gak bersih, bisa sakit lagi. Kenapa? Ditutup plek resik, dalamnya tidak bersih, kemudian bisa bikin ngerong. Nah itu dia. Jadi memang kalau misalnya kasus Bu Ayu, semisal mau dicabut pun, kalau misalnya takut kena syaraf ya, pastikan gigi tersebut aman dulu. Caranya apa? Dokter bakal menilai, oh indeks